Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Izin memperkenalkan diri, Praja Madya Jenny Wijayana, NPP 340367, kelas D3. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Fernandes Simangunsong SSTP SAP MSI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia kesehatannya kita dapat mengerjakan tugas akhir semester dengan keadaan sehat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dan menerangkan pemahaman mendasar dalam praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah. Yang pertama, apa yang dimaksud LPJ dan LKPJ? LPJ adalah singkatan dari laporan pertanggungjawaban, yaitu dokumen yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, capaian program, kendala, serta hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diberi tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan, LPJ biasanya digunakan sebagai bentuk akuntabilitas administratif dan keuangan atas pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Adapun LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu laporan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD mengenai hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau pada akhir masa jabatan. LKPJ lebih khusus dibandingkan LPJ karena berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan penggunaan kebijakan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengatur bahwa laporan dan evaluasi penggunaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD. Dengan demikian, LPJ bersifat umum sebagai laporan pertanggungjawaban, sedangkan LKPJ bersifat khusus dalam sistem pemerintahan daerah sebagai laporan kepala daerah kepada DPRD. Yang kedua, apa yang dimaksud pemerintahan daerah, pemerintah daerah, dan DPRD? Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah terdiri atas gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten atau wali kota untuk kota, yang dibantu oleh perangkat seperti sekretariat daerah, dinas, badan, kecamatan, dan unit teknis lainnya. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD dan kepala daerah diposisikan sebagai mitra sejajar, tetapi memiliki fungsi berbeda. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan kebijakan daerah. Yang ketiga, apa yang dimaksud urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan pusat maupun urusan pemerintahan daerah bersifat wajib dan bersifat pilihan yang menyangkut pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Urusan pemerintahan adalah bidang-bidang kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatur dan melayani masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia,
Urusan pemerintahan dibedakan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Urusan ini tidak diserahkan kepada daerah karena menyangkut kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Urusan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan dasar. Urusan wajib adalah urusan yang harus diselenggarakan oleh daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan pelayanan masyarakat. Urusan wajib terbagi menjadi dua. Yang pertama, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Kedua, urusan wajib non-pelayanan dasar seperti tenaga kerja, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, perhubungan, komunikasi dan informatika, penanaman modal, koperasi, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Adapun urusan pilihan adalah urusan yang dilaksanakan daerah sesuai potensi, karakteristik, dan keunggulan daerah masing-masing. Contohnya, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. Jadi, tidak semua daerah memiliki prioritas urusan yang sama. Karena daerah pesisir misalnya lebih relevan mengembangkan kelautan dan perikanan, sedangkan daerah dengan potensi wilayah akan lebih menonjolkan sektor pariwisata. Yang keempat, apa yang dimaksud desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Namun, desentralisasi tidak berarti daerah bebas sepenuhnya dari pemerintah pusat. Daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kewenangan daerah tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, standar pelayanan minimal, norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, yang kelima, apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Berbeda dengan desentralisasi, dekonsentrasi tidak menyerahkan kewenangan kepada daerah otonom, tetapi hanya melimpahkan pelaksanaan tugas pusat di daerah. Contohnya, gubernur dapat menjalankan tugas tertentu sebagai wakil pemerintahan pusat, seperti koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota. Dalam dekonsentrasi, tanggung jawab akhir tetap berada pada pemerintah pusat karena kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan asli daerah. Yang keenam, apa yang dimaksud tugas pembantuan?
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota. Dalam tugas pembantuan, daerah hanya membantu melaksanakan tugas tertentu, sedangkan tanggung jawab utama tetap berada pada pihak yang memberi tugas. Perbedaannya dengan desentralisasi adalah bahwa dalam desentralisasi kewenangan menjadi milik daerah, sementara dalam tugas pembantuan daerah hanya menerima penugasan. Daerah wajib melaksanakan tugas tersebut sesuai ketentuan, melaporkan hasil pelaksanaannya, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau sumber daya yang diberikan. Secara sederhana, desentralisasi berarti kewenangan diserahkan kepada daerah. Dekonsentrasi berarti kewenangan pusat dilimpahkan kepada wakil pusat di daerah, sedangkan tugas pembantuan berarti daerah diberi tugas untuk membantu melaksanakan urusan tertentu dari pemerintah yang lebih tinggi. Selanjutnya, apa yang dimaksud penugasan? Penugasan adalah pemberian tugas dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah atau perangkat pemerintahan di bawahnya untuk melaksanakan urusan tertentu sesuai dasar hukum yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan daerah, penugasan tidak boleh dipahami hanya sebagai perintah biasa, tetapi sebagai mekanisme administratif yang harus memiliki dasar kewenangan, batas tugas, sumber pembiayaan, serta kewajiban pelaporan. Penugasan berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan ada yang menjadi kewenangan pusat secara absolut dan ada pula urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Urusan konkuren inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, penugasan dilakukan agar urusan tertentu dapat dilaksanakan secara efektif di daerah, tetapi tetap berada dalam koridor ketentuan pusat. Contohnya, pemerintah pusat dapat menugaskan daerah untuk melaksanakan program nasional tertentu, seperti pendataan sosial, pembangunan infrastruktur prioritas, penanggulangan bencana, atau pelayanan dasar. Daerah yang menerima penugasan wajib melaksanakan tugas tersebut sesuai pedoman, melaporkan hasil pelaksanaan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang diberikan. Yang kedelapan, apa yang dimaksud inovasi daerah? Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, atau inovasi dalam bentuk program pembangunan daerah. Inovasi daerah tidak sekadar membuat hal baru, tetapi harus memberi manfaat nyata. Misalnya, pelaksanaan administrasi kependudukan berbasis digital, sistem pengaduan masyarakat secara daring, aplikasi perizinan terpadu, pelayanan kesehatan keliling, atau program pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya perlindungan terhadap kegiatan inovatif aparatur daerah dan perlunya kriteria objektif agar inovasi berkembang tanpa menimbulkan kekhawatiran sebagai pelanggaran hukum. Namun, inovasi daerah tetap harus rasional, akuntabel, transparan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, inovasi bukan alasan untuk bekerja di luar prosedur, melainkan cara untuk memperbaiki prosedur agar pemerintahan lebih efektif. Yang kesembilan, apa yang dimaksud RPJPD?
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dalam jangka panjang. Dokumen ini menjadi pedoman utama pembangunan daerah agar pembangunan tidak berjalan secara terputus-putus akibat pergantian kepala daerah. RPJPD berfungsi sebagai arah besar pembangunan daerah. Misalnya, sebuah daerah menetapkan arah pembangunan jangka panjang sebagai daerah industri, daerah wisata, daerah pertanian modern, atau pusat pelayanan pendidikan. Arah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen jangka menengah dan tahunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dengan demikian, RPJPD merupakan dokumen strategis jangka panjang yang menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Yang ke-10, apa yang dimaksud RPJMD? RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Kemudian diselaraskan dengan RPJPD, kebijakan nasional, dan kebutuhan nyata masyarakat daerah. RPJMD memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Dokumen ini penting karena menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra SKPD atau Renstra Perangkat Daerah. Jika RPJPD menjawab arah besar pembangunan 20 tahun, maka RPJMD menjawab apa yang akan dicapai kepala daerah selama satu periode pemerintahan. RPJMD juga menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah. Apabila program yang dijanjikan tidak masuk dalam RPJMD, maka program tersebut akan sulit diukur secara administratif. Oleh karena itu, RPJMD bukan hanya dokumen formal, tetapi alat pengendali arah pembangunan daerah selama 5 tahun. Yang ke-11, apa yang dimaksud Renstra SKPD? Renstra SKPD adalah rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Saat ini istilah SKPD sering disebut perangkat daerah, sehingga Renstra SKPD juga sering disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra SKPD merupakan turunan dari RPJMD, artinya setiap dinas, badan, atau perangkat daerah menyusun rencana strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah. Misalnya, Dinas Kesehatan menyusun Renstra bidang kesehatan, Dinas Pendidikan menyusun Renstra bidang pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum menyusun Renstra bidang infrastruktur. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, target, serta kebutuhan pendanaan perangkat daerah. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja terarah, terukur, dan tidak keluar dari RPJMD. Tanpa Renstra, program perangkat daerah berisiko berjalan sektoral dan tidak terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah. 12. Apa yang dimaksud RKPD dan SPM? RKPD adalah rencana kerja pemerintah daerah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD. Dokumen ini memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas, pagu indikatif, serta arah kebijakan pembangunan tahunan.
RKPD memiliki posisi penting karena menjadi dasar penyusunan APBD. Artinya, program dan anggaran daerah seharusnya mengacu pada RKPD. Jika RPJMD adalah rencana 5 tahun, maka RKPD adalah rencana operasional tahunan yang lebih konkret. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara khusus mengatur tata cara perencanaan dan perubahan RKPD sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Adapun SPM adalah standar pelayanan minimal, yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh warga negara secara minimal. SPM berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditentukan melalui SPM untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 secara khusus mengatur standar pelayanan minimal dan berlaku sejak 1 Januari 2019. Dengan demikian, SPM adalah ukuran minimum yang wajib dipenuhi pemerintah daerah agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak bergantung semata-mata pada kemampuan atau kehendak politik daerah. 13. Apa yang dimaksud Renja SKPD? Renja SKPD adalah rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap SKPD atau perangkat daerah. Istilah SKPD sekarang lebih sering disebut perangkat daerah, tetapi dalam praktik administrasi pemerintahan, istilah Renja SKPD masih sering digunakan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun dan memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan. Renja SKPD berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari Renstra SKPD dan harus selaras dengan RKPD. Misalnya, Dinas Kesehatan memiliki Renstra 5 tahun, kemudian setiap tahun menyusun Renja berisi kegiatan konkret seperti pelayanan kesehatan ibu anak, imunisasi, penanganan stunting, atau peningkatan fasilitas puskesmas. Jadi, Renja SKPD adalah dokumen operasional tahunan yang menghubungkan perencanaan strategis dengan pelaksanaan program nyata. 14. Apa yang dimaksud IKU, IKK, dan IKD? IKU adalah indikator kinerja utama, yaitu ukuran utama untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi pemerintah. IKU dipakai agar kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi dari hasil yang benar-benar dicapai. Contohnya, bukan sekadar jumlah pelatihan yang dilaksanakan, tetapi meningkatnya kualitas pelayanan dan menurunnya angka kemiskinan. IKK adalah indikator kinerja kunci, yaitu indikator yang penting digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan tertentu. Dalam konteks laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, IKK berkaitan dengan ukuran keberhasilan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Ketentuan teknis laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, tetapi statusnya telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. IKD adalah indikator kinerja daerah, yaitu ukuran keberhasilan pembangunan daerah secara lebih luas. IKD biasanya digunakan dalam dokumen RPJMD untuk melihat keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kualitas infrastruktur,
dan kualitas pelayanan publik. Beberapa dokumen perencanaan daerah menjelaskan IKD sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pembangunan daerah. 15. Apa yang dimaksud APBD dan APBDP? APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. APBD memuat pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menerima pendapatan dan melakukan belanja. APBD bukan hanya daftar uang masuk dan keluar, tetapi instrumen kebijakan publik. Melalui APBD dapat dilihat prioritas pemerintah daerah. Misalnya, apakah lebih menekankan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, atau pengembangan ekonomi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa daerah membutuhkan sumber keuangan untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. APBDP adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu perubahan terhadap APBD tahun berjalan karena adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. Misalnya, pendapatan daerah tidak mencapai target, terjadi bencana, ada kebutuhan mendesak, perubahan prioritas, atau perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. APBDP tetap harus dibahas bersama antara kepala daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. 16. Apa yang dimaksud KUA dan PPAS? KUA adalah kebijakan umum APBD, yaitu dokumen yang memuat kebijakan umum bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk satu tahun anggaran. KUA berisi arah kebijakan anggaran, asumsi ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta kerangka umum penggunaan APBD. PPAS adalah prioritas dan plafon anggaran sementara, yaitu dokumen yang memuat prioritas, program, dan batas maksimal anggaran sementara untuk setiap urusan pemerintahan, program, kegiatan, dan perangkat daerah. Dengan kata lain, KUA menjelaskan arah umum kebijakan anggaran, sedangkan PPAS menjelaskan prioritas dan batas anggaran sementara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan tersebut juga menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD, termasuk hubungan antara RKPD, KUA, dan PPAS, serta rancangan APBD. 17. Apa yang dimaksud pendapatan daerah? Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana pemerintah daerah dan menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Secara umum, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lain yang sah. Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil atau bantuan keuangan. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berasal dari hibah, dana darurat, atau penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan. Jadi, pendapatan daerah merupakan sumber pembiayaan utama bagi daerah. Semakin kuat pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah melaksanakan pelayanan publik. Namun, besarnya pendapatan harus tetap dikelola secara transparan
akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan daerah. 18. Apa yang dimaksud belanja daerah? Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali oleh daerah. Secara sederhana, belanja daerah merupakan penggunaan uang APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan kewajiban daerah lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup penerimaan, pengeluaran, kewajiban, kekayaan daerah, serta seluruh aspek yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Belanja daerah tidak boleh dipahami hanya sebagai pengeluaran uang, sebab setiap belanja harus memiliki dasar perencanaan, dasar anggaran, tujuan program, serta indikator kinerja. Belanja daerah biasanya mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi digunakan untuk kegiatan rutin pemerintahan seperti gaji pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan, sekolah, puskesmas, atau sarana publik lainnya. Belanja tidak terduga digunakan untuk keadaan darurat, misalnya dalam bencana alam atau kebutuhan mendesak. Dengan demikian, belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah untuk mewujudkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. 19. Apa yang dimaksud pembiayaan dalam APBD? Pembiayaan dalam APBD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul karena APBD dapat menjadi surplus atau defisit. Apabila pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka daerah mengalami defisit dan membutuhkan sumber pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut. Sebaliknya, apabila pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terdapat surplus yang dapat digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan atau tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah atau penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah. Jadi, pembiayaan berbeda dari pendapatan. Pendapatan adalah hak yang tidak perlu dikembalikan, sedangkan pembiayaan itu bisa menimbulkan kewajiban pengembalian, terutama jika berasal dari pinjaman. Karena itu, pembiayaan harus dikelola secara hati-hati agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan. 20. Apa yang dimaksud ASN? ASN adalah singkatan dari aparatur sipil negara, yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN bukan hanya sekadar pegawai administratif, tetapi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN dituntut bekerja berdasarkan kompetensi, integritas, netralitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan daerah, ASN menjadi pelaksana teknis berbagai program kepala daerah dan perangkat daerah.
Misalnya ASN di Dinas Pendidikan melaksanakan program pendidikan, ASN di Dinas Kesehatan menjalankan pelayanan kesehatan, dan ASN di Badan Perencanaan membantu penyusunan dokumen pembangunan daerah. Dengan demikian, kualitas ASN sangat menentukan keberhasilan pemerintahan daerah. 21. Apa yang dimaksud pinjaman daerah? Pinjaman daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam perjanjian pinjaman dan bukan berbentuk surat berharga, yang menyebabkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah mempunyai kewajiban untuk membayar kembali. Definisi ini sejalan dengan penjelasan JDIH Kementerian Keuangan mengenai pinjaman daerah. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah, terutama kegiatan yang membutuhkan dana besar dan manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, rumah sakit daerah, jaringan air bersih, jalan, pasar, atau fasilitas pelayanan publik lainnya. Namun, pinjaman daerah tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, batas defisit APBD, kemampuan membayar kembali, persetujuan DPRD sesuai ketentuan, serta ketentuan dari pemerintah pusat. Dalam perkembangan terbaru, pembahasan pinjaman daerah juga sering ditempatkan dalam kerangka pembiayaan utang daerah, termasuk pengaturan batas defisit APBD dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, pinjaman daerah dapat menjadi instrumen pembangunan, tetapi sekaligus mengandung risiko fiskal jika dikelola baik. Pinjaman dapat mempercepat pembangunan, namun jika tidak terkendali, pinjaman akan membebani APBD dan mengurangi kemampuan daerah membiayai pelayanan publik. 22. Apa yang dimaksud barang milik daerah? Barang milik daerah atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah dapat berupa tanah, gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, mesin, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, maupun aset yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik. Pengelolaan barang milik negara atau daerah diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan tersebut menekankan penyempurnaan pengaturan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara atau daerah agar lebih optimal, efektif, dan efisien. Barang milik daerah harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaannya meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 juga memperbarui ketentuan teknis pedoman pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah penting karena merupakan aset publik. Artinya, barang tersebut bukan milik pribadi pejabat atau perangkat daerah, melainkan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penyalahgunaan barang milik daerah seperti kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi yang tidak sah atau penguasaan aset tanpa dasar hukum bertentangan dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud badan usaha milik daerah? Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Modal tersebut berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga pengelolaannya tidak disamakan dengan belanja rutin perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BUMD menjadi bagian dari instrumen daerah untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan pelayanan publik, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa daerah memerlukan sumber keuangan agar mampu melaksanakan urusan pemerintahan dan memberi pelayanan kepada masyarakat. BUMD dapat berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah biasanya seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan lebih menonjolkan pelayanan umum, misalnya perusahaan air minum daerah. Sementara perusahaan perseroan daerah berbentuk perseroan terbatas dengan saham yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki daerah, misalnya Bank Pembangunan Daerah. Jadi, BUMD tidak semata-mata bertujuan mencari laba, tapi juga menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan ekonomi daerah. 24. Apa yang dimaksud LPPD dan RLPPD? LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu laporan yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 1 tahun anggaran. LPPD memuat hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian indikator kinerja, pelaksanaan tugas pembantuan, serta informasi lain yang diperlukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. RLPPD adalah ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu ringkasan dari LPPD yang disampaikan kepada masyarakat. Jika LPPD ditujukan kepada pemerintah pusat untuk kepentingan evaluasi, maka RLPPD ditunjukkan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebut bahwa laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD. Dengan adanya RLPPD, masyarakat dapat mengetahui secara ringkas apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah, bagaimana capaian kinerjanya, dan sejauh mana janji pembangunan dilaksanakan. Jadi, LPPD berfungsi sebagai laporan evaluatif kepada pemerintah pusat, sedangkan RLPPD berfungsi sebagai informasi publik. 25. Apa yang dimaksud ADD? ADD adalah alokasi dana desa, yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan atau transfer ke daerah yang diterima kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD berbeda dengan dana desa karena sumbernya bukan langsung dari APBN kepada desa, melainkan berasal dari APBD kabupaten atau kota sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta kebutuhan operasional pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara praktis, ADD sering dipakai untuk penghasilan tetap kepala desa atau perangkat desa, operasional pemerintahan desa, kegiatan kelembagaan desa, dan sebagian program pembangunan atau pemberdayaan. Penting dibedakan bahwa ADD tidak boleh dipahami sebagai dana bebas tanpa pertanggungjawaban, karena termasuk dalam keuangan desa. ADD wajib direncanakan dalam APBDes, dilaksanakan sesuai aturan, dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat, tetapi tetap berada dalam sistem pembinaan dan pengawasan negara. 26. Apa yang dimaksud DD? DD adalah dana desa, yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa. Dana ini ditransfer melalui mekanisme transfer ke daerah dan digunakan untuk membiayai kewenangan desa, terutama pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi desa, serta prioritas nasional yang relevan dengan kebutuhan desa. Secara konseptual, dana desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Namun, penggunaan dana desa tidak boleh asal digunakan menurut kehendak kepala desa saja. Penggunaannya harus disusun melalui perencanaan desa, musyawarah desa, RPJMdes, RKPD, Des, dan APBdes.
Regulasi dana desa terus berkembang. PP nomor 60 tahun 2014 dahulu mengatur dana desa yang bersumber dari APBN, tetapi telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Dalam PP 37 tahun 2023, kebutuhan dana desa dihitung dengan memperhatikan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa, prioritas nasional, pengalihan belanja, kementerian atau lembaga yang masih mendanai kewenangan desa, dan kemampuan keuangan negara. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, kebutuhan dana desa dihitung dengan memperhatikan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa, prioritas nasional, pengalihan belanja kementerian atau lembaga yang masih mendanai kewenangan desa, dan kemampuan keuangan negara. 27. Apa yang dimaksud APBD Des? APBD Des adalah anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBD menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menerima pendapatan, melakukan belanja, dan mengatur pembiayaan desa selama 1 tahun anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan desa dan menyebut APBD desa sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBD terdiri atas 3 komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa dapat berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan, hibah, dan sumber lain yang sah. Belanja desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana atau keadaan mendesak. Pembiayaan desa berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali. APBD ditetapkan dengan peraturan desa setelah dibahas oleh pemerintah desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa. Fungsinya bukan hanya administratif, melainkan juga sebagai alat kontrol agar penggunaan uang desa transparan, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menerangkan pemahaman lanjutan tentang tim penyusun dan kelompok kerja dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah. Yang pertama, pemahaman tentang organisasi inspektorat baik dilihat tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah. Inspektorat daerah merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dilihat dari tipologinya, inspektorat bukan dinas teknis pelayanan langsung kepada masyarakat, melainkan unsur pengawas internal pemerintah daerah. Kedudukannya strategis karena membantu kepala daerah untuk memastikan bahwa program kegiatan, pengelolaan keuangan, aset, dan administrasi pemerintahan berjalan sesuai aturan. Secara struktur, inspektorat umumnya dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Di bawahnya terdapat sekretariat, inspektur pembantu atau wilayah pembinaan, serta kelompok jabatan fungsional seperti auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks penyusunan LKPJ, inspektorat berperan memeriksa kewajaran data, menilai kepatuhan perangkat daerah, serta membantu memastikan bahwa laporan kinerja tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Di Kabupaten Nunukan, urusan pengawasan diampu oleh inspektorat. Dalam LKPJ disebutkan bahwa inspektorat memiliki 4 program, yaitu program penyusunan pemerintah daerah, program penyelenggaraan pengawasan, program perumusan kebijakan, serta program pendampingan dan asistensi. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi inspektorat berkaitan dengan kepatuhan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta kapabilitas APIP. Dengan demikian, dalam tim penyusun LKPJ, inspektorat dapat dipahami sebagai pihak yang berperan menjaga aspek kepengawasan, validitas, kepatuhan, dan akuntabilitas laporan. Selanjutnya, pemahaman tentang organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, baik dilihat tipologi,
struktur dan tupoksinya di daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda merupakan perangkat daerah penunjang yang berfungsi dalam bidang perencanaan pembangunan. Dilihat dari tipologinya, Bapeda bukan pelaksana layanan sektoral seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan, tetapi berperan sebagai koordinator perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan sinkronisasi pembangunan daerah. Secara struktur, Bapeda biasanya dipimpin oleh kepala badan, dibantu sekretariat, dan beberapa bidang seperti bidang perencanaan pembangunan manusia, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, pengendalian, dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan apabila digabung menjadi Bapeda Litbang. Tugas pokoknya meliputi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, koordinasi musrenbang, pengendalian pembangunan, evaluasi capaian kinerja, penyusunan indikator pembangunan, serta sinkronisasi program perangkat daerah. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan, fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Bapeda Litbang menjalankan 3 program, yaitu program penunjangan urusan pemerintah daerah, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta program koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan LKPJ, Bapeda memiliki peran utama dalam memastikan kesesuaian antara capaian program dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja perangkat daerah. Artinya, Bapeda menjadi pusat konsolidasi data kinerja pembangunan agar laporan kepala daerah tidak terlepas dari target perencanaan. Selanjutnya, pemahaman tentang organisasi biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah atau sekretariat daerah kabupaten atau kota, baik dilihat tipologi dan struktur tupoksinya di daerah. Pada tingkat provinsi, unit yang menangani administrasi pemerintahan biasanya berbentuk biro pada sekretariat daerah provinsi, sementara pada tingkat kabupaten atau kota bentuknya umumnya berupa bagian pada sekretariat daerah, misalnya bagian administrasi pemerintahan atau bagian tata pemerintahan. Secara tipologi, unit ini merupakan unsur staf dan koordinasi, bukan perangkat teknis sektoral. Strukturnya biasanya berada di bawah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Unit ini dipimpin oleh kepala biro pada provinsi atau kepala bagian pada kabupaten atau kota, dengan subbagian dan subkoordinator yang menangani pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama daerah, administrasi kewilayahan, kecamatan, kelurahan atau desa, batas wilayah, dan urusan pemerintahan lainnya. Tupoksinya berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi hubungan kepala daerah dengan DPRD, penyusunan bahan LKPJ, LPPD, dan RLPPD, serta pengumpulan data penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam penyusunan LKPJ, bagian administrasi pemerintahan berfungsi sebagai penghubung antara sekretariat daerah, DPRD, perangkat daerah, dan tim teknis penyusun laporan. Pada LKPJ Kabupaten Nunukan, sekretariat daerah tercatat mampu suburusan kesekretariat dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta penunjang urusan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sekretariat daerah memiliki fungsi koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar administrasi perkantoran. Selanjutnya, pemahaman tentang organisasi biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten atau kota, dilihat tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah. Biro atau bagian kelembagaan dan tata laksana merupakan unit yang menangani penataan organisasi perangkat daerah, tata kerja, prosedur administrasi, reformasi, birokrasi, dan kinerja kelembagaan. Pada provinsi biasanya berbentuk biro organisasi, sedangkan pada kabupaten atau kota umumnya berbentuk bagian organisasi di sekretariat daerah. Dilihat dari tipologi, unit ini adalah unsur staf yang mendukung kepala daerah dan sekretaris daerah dalam memastikan perangkat daerah
bekerja secara efektif dan efisien, tidak tumpang tindih, dan sesuai tugas fungsi. Strukturnya biasanya mencakup subbagian atau subkoordinator kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja. Tupoksinya meliputi evaluasi kelembagaan perangkat daerah, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penyusunan standar operasional prosedur, fasilitasi reformasi birokrasi, evaluasi pelayanan publik, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penyusunan LKPJ, bagian ini penting karena membantu memastikan bahwa data kinerja disusun berdasarkan struktur organisasi, nomenklatur program, indikator, dan tugas fungsi perangkat daerah yang benar. Dengan kata lain, jika Bapeda menjaga kesesuaian laporan dengan dokumen perencanaan, maka bagian organisasi menjaga kesesuaian laporan dengan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan. Perannya membantu mencegah laporan yang tumpang tindih antar perangkat daerah atau tidak sesuai dengan kewenangan organisasi. Selanjutnya, pemahaman tentang perangkat daerah lainnya baik dilihat tipologi, struktur, dan tupoksi di daerah. Perangkat daerah lainnya adalah seluruh organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Tipologinya dapat dibedakan menjadi dinas, badan, sekretariat, inspektorat, satuan polisi pamong praja, kecamatan, dan unit pelaksana teknis. Dinas biasanya menangani urusan teknis seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Badan menangani fungsi penunjang seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian, dan pengembangan. Struktur daerah umumnya terdiri atas kepala perangkat daerah, sekretariat, bidang-bidang teknis, subbagian, seksi atau subkoordinator, UPT, serta kelompok jabatan fungsional. Tupoksinya disesuaikan dengan urusan pemerintahan masing-masing. Misalnya, Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan, Dinas Pendidikan bertanggung jawab pada pelayanan pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum pada infrastruktur, Dinas Sosial pada perlindungan masyarakat, perlindungan sosial, dan Kecamatan pada pelayanan kewilayahan. Dalam penyusunan LKPJ, perangkat daerah lain bertugas menyediakan data capaian program, kegiatan, realisasi anggaran, indikator kinerja, permasalahan, upaya penyelesaian, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD. Dokumen LKPJ Kabupaten Nunukan sendiri memuat hasil penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang pemerintahan, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Jadi, perangkat daerah lainnya merupakan sumber data utama dalam penyusunan LKPJ. Tanpa kontribusi perangkat daerah dan tim penyusun tidak dapat menyajikan laporan yang lengkap, karena capaian kinerja sesungguhnya merupakan akumulasi dari kinerja seluruh perangkat daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemahaman tentang format dan sistematika laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau LKPJ yang ada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Gambaran umum sistematika LKPJ. Berdasarkan LKPJ Bupati Nunukan tahun anggaran 2025, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah disusun sebagai dokumen formal yang memuat pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. LKPJ tidak hanya memuat realisasi program dan anggaran, tetapi juga menjelaskan capaian kinerja, hambatan, solusi, kebijakan strategis, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD. Dalam dokumen LKPJ Kabupaten Nunukan dijelaskan bahwa LKPJ berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan transparansi publik terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran daerah. Secara sistematika, LKPJ Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 terdiri atas 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 perubahan penjabaran APBD, bab 3 hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bab 4 capaian kinerja, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, serta bab 5 penutup.
Struktur ini menunjukkan bahwa LKPJ disusun secara bertahap, dimulai dari dasar hukum dan profil daerah, kemudian dilanjutkan dengan keuangan daerah, capaian urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan simpulan umum. Bab 1 pendahuluan, yaitu pada 1.1 dasar hukum. Bab 1 dalam LKPJ Kabupaten Nunukan diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang pentingnya pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pelaporan kinerja dipahami sebagai proses penyampaian informasi tentang pencapaian kinerja kepada pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaporan tersebut dilakukan melalui LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan DPRD atas kinerja kepala daerah selama 1 tahun anggaran. Pada bagian dasar hukum, LKPJ Kabupaten Nunukan mencantumkan dasar pembentukan daerah dan dasar penyusunan laporan. Dasar pembentukan Kabupaten Nunukan adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000. Selain itu, LKPJ juga menggunakan dasar hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1.2 Visi dan misi kepala daerah. Bagian visi dan misi menjelaskan arah pembangunan Kabupaten Nunukan untuk periode 2025 sampai 2029. Visi Kabupaten Nunukan adalah Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri. Visi ini merupakan komitmen dari kepala daerah terpilih dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Visi tersebut memiliki 4 kata kunci. Pertama, inovatif, yaitu tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, terbuka, berorientasi pada kepentingan umum, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, sejahtera, yaitu meningkatkan penghasilan masyarakat serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Ketiga, adil, yaitu berkurangnya ketimpangan pembangunan terutama dalam pelayanan dasar seperti jalan, transportasi, air bersih, listrik, dan jaringan internet. Keempat, mandiri, yaitu kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah. Misi kepala daerah dijabarkan dalam beberapa arah pembangunan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan melayani, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal. Misi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah. 1.3 Data umum daerah. Data umum daerah dalam bab 1 memuat informasi profil Kabupaten Nunukan secara umum. Pada aspek geografis, Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang terbentuk sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,50 km persegi atau sekitar 18,87% dari luas wilayah Kalimantan Utara. Secara administratif, Kabupaten Nunukan berbatasan dengan Malaysia Timur, Sabah di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah timur, Kabupaten Nunuk Tanah Tidung dan Kabupaten Malinau di sebelah selatan, serta Malaysia Timur, Sarawak di sebelah barat. Data umum daerah juga memuat jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah PNS atau ASN, realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, realisasi belanja menurut jenis belanja, serta realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Dalam daftar isi LKPJ, bagian ini tersusun secara jelas mulai dari data geografis, wilayah, hingga realisasi pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa bab 1 tidak hanya bersifat pengantar, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami kondisi objektif daerah sebelum menilai capaian pembangunan dan keuangan daerah. Bab 2, perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Bab 2 menjelaskan perubahan terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan, APBD dipahami sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD digunakan sebagai instrumen untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang. Perubahan APBD dilakukan karena adanya pengembangan kondisi aktual selama tahun anggaran berjalan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh perubahan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja mendesak, keadaan darurat, atau keperluan pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan, dasar hukum perubahan APBD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2025. Pada tahun anggaran 2025, struktur APBD Kabupaten Nunukan mengalami perubahan. Pendapatan daerah menurun sebesar 4,94%, dari 1,99 triliun menjadi 1,89 triliun. Sebaliknya, belanja daerah meningkat tipis sebesar 0,42%, dari 2,14 triliun menjadi 2,15 triliun. Pembiayaan neto meningkat sebesar 72,72%, dari semula 150 miliar menjadi 259,07 miliar. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan penyesuaian fiskal agar program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun terjadi koreksi pendapatan. Bab 3. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3.1. Capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Bab 3 merupakan bagian inti LKPJ karena memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bagian ini menjelaskan capaian pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan, baik dari sisi output maupun anggaran. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan, bab 4 diawali dengan capaian indikator kinerja utama atau IKU. IKU digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Capaian kinerja dalam bab 3 tidak hanya menampilkan angka realisasi, tapi juga menjadi bahan evaluasi efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah. Misalnya, beberapa indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, seperti indeks pembangunan manusia sebesar 99,9%, persentase penduduk miskin sebesar 102,04%, dan indeks reformasi birokrasi sebesar 100%. Namun, terdapat pula indikator yang masih perlu diperbaiki, seperti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 87,63% dan realisasi investasi daerah sebesar 48,47%. 3.2. Kebijakan strategis yang ditetapkan. Bagian kebijakan strategis menjelaskan kebijakan kepala daerah yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran untuk menjawab persoalan strategis masyarakat. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan, kebijakan strategis dipahami sebagai elemen penting untuk mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan target yang ingin dicapai selama tahun anggaran 2025. Contoh kebijakan strategis yang dicantumkan antara lain kebijakan keuangan, pajak daerah, organisasi kesejahteraan rakyat, inspektorat, pemberdayaan masyarakat desa, informatika, dan perencanaan pembangunan daerah. Beberapa bentuk kebijakan tersebut berupa peraturan bupati, seperti pengaturan pemungutan pajak daerah, perubahan tata kerja inspektorat daerah, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pembentukan tim percepatan pembangunan daerah. 3.3. Tidak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Bagian ini memuat kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai respon atau rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Secara substansial, bagian ini penting karena menunjukkan hubungan pengawasan antara DPRD dan kepala daerah. Rekomendasi DPRD tidak berhenti sebagai catatan politik, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan pada tahun berikutnya. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan, hasil pembahasan LKPJ oleh DPRD disebut menghasilkan rekomendasi yang berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan, penganggaran, dan kebijakan strategis. Bab 4. Capaian kinerja, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
4.1 Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan. Bab 4 menjelaskan capaian tugas pembantuan dan penugasan. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan, tugas pembantuan tahun 2025 diterima dari pemerintah pusat melalui kementerian dan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tugas pembantuan tersebut berkaitan dengan program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan dasar pelaksanaan berupa dokumen DIPA dan dari Ditjen PSP dan Ditjen LIP. Realisasi tugas pembantuan menunjukkan hasil optimal. Target dari Ditjen PSP sebesar 420 hektar terrealisasi 100%, sedangkan target dari Ditjen LIP sebesar 3.132 hektar juga terrealisasi 100%. Lokasi kegiatan tersebar di beberapa kecamatan seperti Nunukan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Semenggaris, Nunukan Selatan, Sembakung, Lumbis, Krayan, Krayan Barat, Krayan Timur, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah. 4.2 Hambatan atau permasalahan dalam upaya penyelesaian. Pada bagian hambatan dan upaya, LKPJ Kabupaten Nunukan menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas pembantuan tidak mengalami hambatan signifikan. Capaian kinerja seluruh indikator berhasil direalisasikan secara optimal dengan tingkat pencapaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berjalan efektif dan efisien serta didukung oleh kesiapan sumber daya yang memadai. Bab 5 Penutup. Bab 5 merupakan bagian akhir yang berisi simpulan umum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan, penutup menegaskan bahwa laporan ini menggambarkan pelaksanaan pemerintah daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Penyusunan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, format dan sistematika LKPJ Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 telah menggambarkan alur pertanggungjawaban kepala daerah secara lengkap, mulai dari dasar hukum, visi misi, profil daerah, perubahan APBD, capaian urusan pemerintahan, kebijakan strategis, rekomendasi DPRD, tugas pembantuan, hingga penutup. Secara kritis, kualitas LKPJ tidak hanya dilihat dari kelengkapan bab, tetapi juga dari ketepatan data, kejelasan analisis masalah, kesesuaian antara target dan realisasi, serta kemampuan pemerintah daerah menjadikan LKPJ sebagai dasar perbaikan kebijakan tahun berikutnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai pemahaman lanjutan tentang mekanisme penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau LKPJ dan isi rekomendasi DPRD dari masing-masing kabupaten atau kota, yang dimana di sini ada dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. A. Pemahaman umum. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau LKPJ merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025, laporan ini dipahami sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintahan daerah kepada DPRD. Artinya, LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, tapi jadi sarana pengawasan politik dan evaluasi kinerja, bukan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD yang muncul dari pembahasan LKPJ menjadi bahan penting untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyempurnakan tata kelola pemerintahan pada tahun berikutnya. B. Mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah. Mekanisme penyampaian LKPJ dimulai dari penyusunan laporan oleh pemerintah daerah berdasarkan data penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian program, kegiatan, subkegiatan, realisasi anggaran, serta hambatan dan solusi yang dilakukan. Dalam LKPJ Kabupaten Nunukan dijelaskan bahwa data dasar LKPJ harus selaras dengan data yang digunakan dalam penyusunan LPPD. Apabila data belum tersedia, perangkat daerah pelaksana urusan wajib menyiapkan data tersebut atau berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan LKPJ harus berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar narasi capaian pemerintah daerah. Setelah laporan disusun, LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Apabila kepala daerah
berhalangan, tetap atau sementara, laporan dapat disampaikan oleh wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas atau oleh pejabat yang ditunjuk. Apabila masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum tahun anggaran selesai, laporan disusun menggunakan memori serah terima jabatan yang diserahkan kepada pejabat pengganti. Setelah LKPJ diterima, DPRD memiliki waktu paling lama 30 hari untuk melakukan pembahasan. Pembahasan tersebut difokuskan pada capaian kinerja program dan kegiatan, serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Hasil pembahasan DPRD kemudian dituangkan dalam rekomendasi yang berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, kebijakan strategis pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Biaya penyusunan dan penyampaian LKPJ dibebankan pada APBD masing-masing daerah. C. Isi rekomendasi DPRD Kabupaten Nunukan. Isi rekomendasi DPRD dalam LKPJ Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 banyak berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, irigasi, dan konektivitas wilayah perbatasan. Rekomendasi pertama menyoroti pembangunan jalan yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak kerja, yaitu kegiatan dalam kontrak mencakup wilayah SP1, SP2, dan SP3. Tetapi pekerjaan hanya dilakukan di SP1 Kecamatan Tulin Onsoy. Tindak lanjut pemerintah daerah adalah menjelaskan bahwa SP1 dan SP2 dikerjakan melalui paket perkerasan hot mix, sedangkan SP3 dikerjakan melalui paket rekonstruksi jalan penghubung SP3 Harapan sampai Tetaban Kecamatan Sebuku. Pekerjaan tersebut bersumber dari DBH Sawit dan APBD 2, serta masih dalam proses penyelesaian oleh Dinas PUPR. Rekomendasi berikutnya menyangkut pembangunan box culvert atau jembatan di Desa Lajur Kecamatan Tulin Onsoy yang dinilai belum tuntas dan masih menyisakan material serta alat berat. Pemerintah daerah menjawab pada tahun 2025 tidak terdapat paket pekerjaan box culvert pada wilayah tersebut, sedangkan pekerjaan tahun 2024 telah tuntas. Namun pemerintah tetap menindaklanjuti dengan menginstruksikan penyedia untuk membersihkan sisa material konstruksi apabila masih ditemukan di lokasi. Dalam bidang kesehatan, DPRD menyoroti gedung rawat inap Puskesmas Kecamatan Tulin Onsoy yang telah terrealisasi 100%, tetapi belum difungsikan karena aksesnya terhalang gedung lama yang rusak berat. Tindak lanjut pemerintah daerah adalah melakukan pemeliharaan terhadap gedung rawat inap tersebut dan merencanakan operasionalnya pada tahun 2026. Selain itu, DPRD juga merekomendasikan peningkatan sarana prasarana kesehatan, tenaga medis, dan ketersediaan obat-obat di Rumah Sakit Pratama Sebatik, Sebuku, dan Krayan. Pemerintah menindaklanjuti dengan pembangunan UTD RS Pratama Sebatik, Rumah Dinas Tenaga Medis di RSP Krayan, pengadaan alat kesehatan, BMHP, obat-obatan rutin, serta distribusi alat kesehatan dan obat-obatan. DPRD juga memberi perhatian pada pekerjaan pembangunan di Pulau Sebatik yang telah berakhir pada tahun 2024, tetapi belum dibayar sesuai progres pekerjaan. Tindak lanjutnya adalah penganggaran pada tahun 2026 dengan pembayaran dilakukan setelah melalui review atau audit inspektorat atau BPK. Dinas Kesehatan juga melakukan verifikasi lapangan untuk menghitung nilai tagihan. Sedangkan Dinas Kesehatan menyatakan pembangunan di Pulau Sebatik telah terbayarkan 100%. Rekomendasi lainnya berkaitan dengan penggantian pintu air jaringan irigasi di Kecamatan Sebatik Barat. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut belum dapat terrealisasi karena keterbatasan alokasi anggaran dan penyesuaian prioritas pembangunan, sehingga direncanakan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan 2026 melalui kegiatan pemeliharaan irigasi. Tindak lanjut teknisnya berupa inventarisasi kondisi jaringan irigasi, pengumpulan data teknis awal, dan pelaksanaan bertahap sesuai kewenangan daerah. Kesimpulan, berdasarkan data LKPJ Kabupaten Nunukan, mekanisme penyampaian LKPJ berjalan melalui tahapan penyusunan berbasis data perangkat daerah, penyampaian dalam rapat paripurna DPRD, pembahasan paling lama 30 hari, dan penertiban rekomendasi DPRD. Isi rekomendasi DPRD merupakan bahwa fungsi pengawasan DPRD diarahkan pada perbaikan layanan dasar dan pembangunan strategis, terutama infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas wilayah perbatasan.
Pemerintah daerah kemudian berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar LKPJ benar-benar menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan kebijakan, bukan hanya laporan tahunan formal. Demikian penjelasan dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om, Rahayu Rahayu Rahayu, salam kebajikan, salam Pancasila.